Terima kasih telah klik video ini. Melanjutkan konten kemarin yaitu Light Novel Tenjura volume 21. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, link gua taruh di deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, gua agak sedikit maksa sih, biar video ini bisa menjangkau para umat Tenjura di seluruh dunia nyata dan goib. Oke, siapkan wifi tetangga, cemilan, kopi, teh, pop es, dan batagor, dan lain-lain. Dan mari kita mulai videonya. Yari. Tujuan dari Darkruel sebenarnya adalah Luminas. Tetapi jika Veldora mengganggu tujuan tersebut, prioritasnya akan berubah. Di depan Darkruel, Veldora berkata, "Kau harus kembali ke wujud aslimu agar kau tidak menyesalinya nanti, Darkruel. Ayo lakukan yang terbaik untuk menyelesaikan pertarungan kita." Dan Darkruel pun mengangguk setuju. Baiklah, mari kita lihat siapa yang terbaik di antara kita, naga ataukah raksasa, ucap Darkruel. Keduanya saling melotot gembira. Hari ini adalah hari di mana aku akan membuatmu mengerti bahwa aku lebih kuat dari dirimu, ucap Veldora. Dan Darkruel menjawab lagi, "Aku juga tidak akan menahan diri, Veldora." Seketika itu juga mereka berubah ke bentuk aslinya. Veldora berubah ke mode naganya, sementara Darkruel memanggil para adik-adiknya, yaitu Glesor dan Fen. Darkruel berkata, "Ayo, sekarang saatnya menunjukkan kekuatan kita." Ketika mendengar perintah dari Aniki Darkruel, Glesor yang awalnya lagi asik jual beli tebasan bersama Albert, mau gak mau harus menyudahi pertarungan itu. Glesor pun membungkuk di hadapan Albert dan meminta izin meninggalkan permainan untuk mampir ke tempat Aniki Darkruel. Sedangkan Fen, dia langsung menendang Adalman yang berada di dekatnya. Tidak lupa juga melancarkan tinjunya pada Ultima. Sambil melakukan hal ini, Fen bergumam, "Aku akan menghancurkan kalian nanti." Setelah itu, Fen juga mendatangi tempatnya Darkruel. Ketika ketiga kuli proyekan ini berkumpul di tempat yang sama, Darkruel berteriak, "Open the door, Asura!" Atas perintah Darkruel tersebut, segel kuno akhirnya terbuka. Seketika itu juga tiga bersaudara, Darkruel, Glesor, dan Fen, diselimuti cahaya yang sangat menyilaukan, dan mereka bertiga bergabung fusion. Ini adalah kembalinya dewa kehancuran dalam mitos, dewa raksasa bermuka 3 dan berlengan 6, Asura. Dengan energi yang tak terbayangkan, akhirnya sang dewa menampakkan dirinya. Dengan demikian, persiapan Darkruel telah selesai. Di saat melihat hal ini, Veldora bertanya, Darkruel, apakah itu wujud aslimu?" Dan Darkruel menjawab, "Kau benar, jadi bersiaplah Veldora, karena aku tidak akan segan-segan lagi." Melalui kata-kata itu merupakan tanda dimulainya pertempuran mereka. Bentrokan di antara kedua kekuatan yang sangat gak ngota ini membuat bumi bergetar begitu hebatnya. Ini adalah pertarungan di antara mereka yang memiliki kekuatan supernatural yang dapat menghancurkan dunia. Di satu sisi, sejak pandangan pertama ketika melihat pertarungan ini, Sion dan yang lain sudah memahami bahwa dewa raksasa Darkruel kekuatannya bukanlah isapan jempol belaka. Bahkan semua orang dan para Titan hanya bisa diam membisu. Semua orang terlalu fokus menatap dan gak ingin melewatkan satu momen berharga di depan matanya. Darkruel yang telah bergabung dengan para saudaranya memang layak disebut seorang dewa. Haki dari dirinya bukanlah kaleng-kaleng. Andaikan ada sedikit rendang di sini, mungkin dia langsung kerasukan tuh. Tanpa sadar, Ayang Beb Luminas mengatakan, "Darkruel itu benar-benar seorang monster. Aku tidak akan pernah bisa mengalahkannya." Luminas dan kawan-kawan yang lainnya harusnya bisa bersyukur. Karena dengan adanya Veldora, mereka tidak harus berhadapan dengan tirani Asura kambing Darkruel. Dan saat ini pilihan semua orang hanya satu, percaya pada Veldora dan berdoa agar duda pirang Veldora tidak kalah. Bahkan Sion dan Luminas memutuskan menjadi penonton saja karena mereka tahu hanya itu yang bisa mereka lakukan. Sebelum pertarungan dimulai, Veldora menginstruksikan kepada Sion dan yang lain agar menjaga jarak yang aman dan bersiap melindungi diri sendiri. Gak hanya Veldora yang mengkhawatirkan orang lain, Darkruel juga begitu.
Dia menyuruh Basara untuk mengamankan para Titan dari area pertempuran. Ketika mendengar perintah rajanya, Basara yang awalnya terlibat dengan pertarungan sengit melawan Louis, jadinya dia mau nggak mau harus menghentikan pertarungan tersebut. Bagi Basara, perintah dari Dark Ruel merupakan hal yang wajib dia kerjakan. Untuk sekarang pertarungan ini cukup sampai di sini saja. Kita lanjutkan lagi nanti sampai Dark Ruel Sun mengalahkan Veldora. Oh iya, kau Louis, tolong perhatikan pertarungan ini. Dan siap-siaplah kagum dengan beliau, sang paduka kuli Asura. Setelah Basara mengucapkan kata-kata ini, dia memanggil 5 jenderal prajurit di bawah komandonya dan mundur bersama para pasukannya. Di satu sisi, Louis dan Gunther tidak keberatan melepaskan Basara begitu saja. Dalam sudut pandangnya, Louis tidak melihat pentingnya menang atau kalah di dalam pertarungannya ini. Yang dia inginkan hanyalah berguna untuk Luminas sama. Di dalam benak Gunther dan Louis, mereka merasa heran. Ya, mereka nggak nyangka aja gitu bre, kalau Veldora, musuh bebuyutan mereka, bakal bertarung demi kelangsungan hidup mereka. Di satu sisi, awalnya Luminas sedikit jengkel dengan perintah Veldora yang seenaknya menyuruh-nyuruh mereka. Tapi mengesampingkan tentang hal ini, Luminas tahu apa yang diperintahkan Veldora memang benar adanya. Dari situ juga Veldora memanggil anak-anak Dark Ruel yang pingsan. Dagura, Ryura, Debura, cepat bangun kalian. Perhatikan, aku akan mengalahkan papamu, ucap Veldora. Suara Veldora menjangkau sampai ke pikiran mereka bertiga. Seketika itu juga bocil Alok Free Fire bangun dari pingsannya. Saat mereka bertiga terbangun, yang mereka lakukan hanyalah terdiam 1000 bahasa. Penampilan Veldora dan juga bapaknya tanpa dijelaskan secara spesifik juga, mereka pasti sudah tahu kalau sesuatu yang luar biasa pasti akan terjadi. Tidak hanya mereka bertiga, tapi semua orang yang ada di sini ingin menjadi saksi atas pertarungan gokil tersebut agar nanti bisa didongengkan kepada anak cucunya. Situasi ini benar-benar membuat Veldora bahagia karena inilah panggung yang telah lama dia tunggu-tunggu. Tatapan semua orang tertuju padaku. Mereka semua pasti kagum dengan sosok pemberani sepertiku. Ini dia, ini yang aku tunggu-tunggu, gumam Veldora. Dark Ruel inkarnasi dari tirani dan Veldora inkarnasi dari badai angin. Elemen umum dalam kekuatan mereka adalah guntur. Berkat kemampuan supernatural yang dimilikinya, Dark Ruel mampu menggunakan serangan paling kuat di alam, yaitu petir. Dan hal yang sama berlaku untuk Veldora. Veldora dapat menghasilkan petir secara alami dengan mengedarkan energinya sendiri. Tidak dapat dipungkiri baik Veldora maupun Dark Ruel, mereka sama-sama kebal terhadap elemen ini. Jadi tidak ada gunanya jika saling menyerang dengan ledakan petir. Dan di situ kedua pria gai ini saling menguatkan aura bertarungnya dengan elemennya masing-masing, yaitu petir. Petir yang menyeliputi mereka saja dapat melenyapkan 10.000 tentara pasukan dalam sekejap. Kini medan tempur kios parah. Pokoknya di sana dipenuhi dengan kilatan petir yang saling menyerang satu dengan yang lain. Seolah-olah kedua petir saling berbenturan. Hanya beberapa menit saja medan perang menjadi neraka yang menjerit-jerit. Kedua belah pihak, entah itu Luminas ataupun para Titan, saling menyiapkan posisi bertahan dengan bariernya agar tidak ada korban jiwa. Ironisnya, mereka terlalu kelelahan sehingga sulit mempertahankan posisi bertahannya. Luminas menyadari hal ini dan dia langsung berteriak melampiaskan amarahnya. Dasar naga pirang, inilah sebabnya kenapa aku sangat tidak menyukaimu. Memang tidak ada gunanya mengeluh, tapi Luminas sudah gak bisa menahan emosinya. Karena Veldora selalu saja membuat hidupnya berada dalam masalah. Saat Luminas mengatakan itu, ada suara seseorang menyahuti ucapannya. Orang itu adalah Basara. Basara juga setuju dengan apa yang diucapkan Luminas. Dia merasa pertarungan bosnya akan membahayakan mereka semua di sini. Luminas dan Basara sangat khawatir dengan penghalang pertahanan yang telah mereka bangun sendiri. Luminas dan Dark Ruel memang memiliki hubungan yang sangat buruk, tapi Luminas sama sekali tidak memiliki dendam dengan para Titan. Tanpa pikir panjang, akhirnya Luminas memutuskan berbicara dengan Basara. Luminas berkata, kau cukup berani melawan Louis dan Gunther, jadi aku memiliki proposal untukmu.
Di satu sisi, Basara menguatkan dirinya untuk tidak menjawab sembarangan. Aku akan mendengar apa yang akan kau katakan, jawab Basara. Dan Luminas pun memberitahu Basara kalau dia ingin bekerja sama dan membentuk formasi defensif bersama. Lalu yang terakhir, Sion yang bakal memperkuat barrier tersebut. Memang sulit bagi orang yang bermusuhan saling bekerja sama secara tiba-tiba seperti ini. Namun jika mereka tidak melakukannya, semua orang akan mati. Basara benar-benar memahami hal tersebut. Ini bukanlah proposal melainkan kenyataan. Untuk keselamatan semua orang, tanpa pikir panjang, Basara dan para Titan merespon. Dengan suara bulat mereka menerima usulan Luminas. Dan dengan demikian semua orang memiliki peluang bisa bertahan hidup sambil streaming pertarungan dua gigolo. Di lain sisi, pertarungan semakin menggila. Darkruel memanipulasi gelombang kejut sesuka hatinya. Hal itu menyebabkan bumi dan atmosfer berguncang. Dengan memanipulasi udara, Darkruel juga dapat menciptakan ruang hampa secara sengaja. Tapi di hadapan Veldora, semua serangan tersebut bagaikan mainan anak-anak untuknya. Karena Veldora sendiri adalah inkarnasi dari angin dan badai. Mereka berdua telah beradu tumbuh selama bertahun-tahun, sehingga kedua sejoli ini sudah saling mengenal satu dengan yang lain. Tapi kali ini ceritanya berbeda, karena Darkruel melawan Veldora tidak sendirian, melainkan bersama anak-anaknya kakek Sugiono yaitu Ven dan Gleisor. Kalau dipikir-pikir, ini pertama kalinya aku menguji kekuatan ini padamu. Ku beritahu Veldora, aku tidak sama seperti dulu, jadi kau tidak perlu malu jika kalah melawanku, ucap Darkruel. Sesuai ucapannya, ini adalah pertama kalinya Darkruel melepaskan kekuatan aslinya sejak kekalahannya di tangan Veldanava. Bahkan jika Ven masih disegel, Darkruel tidak membutuhkan kekuatannya karena memang Darkruel sendiri juga sudah sekuat itu. Tapi sekarang Darkruel telah menjadi seorang Asura dan darah Darkruel mendidih. Dia sangat bersemangat lebih dari siapapun. Darkruel yakin bahwa Veldora yang pernah setara dengannya kini bukan tandingannya lagi. Tinggi lebih dari 20 meter, 3 wajah, 6 lengan, tidak ada titik buta. Inilah Asura. Dan sekali lagi dengan arogannya Darkruel berkata, hibur aku lebih lama Veldora, dan mari kita bersenang-senang. Dan Veldora pun membalas dengan tawanya, menggonggonglah saat kau menang Darkruel. Bahkan di depan Darkruel yang kekuatannya nggak ngotak, Veldora tetap saja seperti biasanya. Tidak ada rasa takut dalam jiwanya, yang ada hanyalah rasa terlalu percaya diri pada kekuatannya sendiri. Meskipun begitu, ini bukanlah kesombongan semata, melainkan ini adalah sebuah pertaruhan. Karena dari segi EP, Veldora juga kalah bre. Veldora rela mengerahkan segalanya agar memenangkan pertarungan ini. Karena jika dia kalah, Luminas ataupun Sion akan mati di medan tempur hari ini. Walaupun kelihatannya sedang bermain-main, tapi Veldora tetap serius melawan Darkruel. Kami akan kembali.